Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahinya ini. Salawat bertangkaikan salam selalu terlimpah curahkan kepada sosok figur manusia termulia yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau minad dzulumati ilan nur. Insya Allah kami dari Perdal Persatuan Dai Al-Khairiyah, Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil, akan membawakan dakwah yang berjudul "Salatlah engkau sebelum disalatkan", bertitik tolak dari Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta". Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa salat adalah ibadah yang agung yang sudah ditentukan waktunya secara teratur dan wajib dijaga bagi orang mukmin. Oleh karena itu, ketika kita membandingkan satu ibadah dengan ibadah yang lain, maka salat memiliki kedudukan yang paling tinggi setelah syahadat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai tiang agama, sebagaimana sabdanya, "As-salatu imadduddin", salat adalah tiang agama. Pemirsa kesatrian dimanapun Anda berada, sering sekali kita melihat ayah atau orang tua yang sudah lanjut usia, ketika ajalnya mulai mendekat, ia mengumpulkan anak-anaknya. Lalu ia memberikan pesan terakhir yang dianggap sangat penting di dalam hidupnya. Kata-kata itu ia ulang berkali-kali hingga anaknya paham bahwa pesan tersebut sangatlah berarti dan memiliki kedudukan khusus di dalam hatinya. Jika orang biasa saja mengulang-ulang pesannya, tentu kita mengetahui bahwa pesan tersebut tidak main-main, dan pesan yang disampaikan ingin terus dijalankan oleh generasi setelahnya. Maka bagaimana dengan Rasulullah, manusia terbaik, guru seluruh manusia, teladan semesta? Apa yang beliau ulang-ulang ketika ajalnya mulai mendekat? Ternyata pesan tersebut ialah as-sholata, as-sholata, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Maka bagaimana dengan Rasulullah, manusia terbaik, guru seluruh manusia, teladan semesta? Apa yang beliau ulang-ulang ketika ajalnya semakin dekat? Ternyata pesan tersebut ialah as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan perhatikan apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Ummu Salamah berkata bahwa Kanjeng Nabi Muhammad mengulang kalimat tersebut hingga suaranya mulai lemah, napasnya mulai berat, dan lisannya hampir tak mampu lagi untuk mengucapkannya. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah wasiat terbesar Nabi Muhammad kepada umatnya. Sebuah pesan yang beliau ingin kita jaga, kita rawat, kita laksanakan sampai akhir hayat. Pemirsa kesatrian yang dirahmati Allah, dari firman Allah, dari sabda Rasulullah, dari wasiat-wasiat beliau di detik terakhir menjelang wafat, kita memahami bahwa sholat bukan hanya kewajiban, melainkan jantung kehidupan seorang mukmin. Pemirsa kesatrian yang dirahmati Allah,
Dari ayat-ayat Allah, dari sabda Rasulullah, dari wasiat-wasiat beliau di detik-detik menjelang wafat, kita bisa memahami bahwa sholat bukan hanya kewajiban, melainkan jantung kehidupan seorang mukmin. Ia juga menjadi tiang agama, cahaya hati, penenang jiwa, dan penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Dan ketika sosok seagung Nabi mengulang wasiat-wasiat tentang sholat, itu menjadi tanda bahwa tak ada jalan keselamatan, jalan kemuliaan, dan keteguhan iman tanpa menjaga sholat. Jagalah sholatmu, sebagaimana kau menjaga napasmu. Karena tanpa sholat, jiwamu akan rapuh. Dan tanpa sholat, hatimu akan layu dan luruh. Dirikanlah sholatmu di saat dunia menjerat, di saat hati penat, karena sholat akan menjadi pelabuhan yang paling selamat. Sebelum saya tutup, Anda ingin menjadi pendai profesional, ingin mempelajari kitab kuning, saya tunggu di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.